Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada channel YouTube saya. Kali ini kita akan mencoba membuat modelan yang lebih kompleks, ya, dengan sistem pneumatik, tapi masih secara manual. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya, kemudian kita bisa membahas pemodelan dengan sistem elektro-pneumatik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita menggunakan single acting cylinder, ya, jadi dengan spring return, hanya satu terminal untuk masuknya udara bertekanan, sehingga ketika udara bertekanan masuk maka pistonnya akan keluar. Jadi piston ini berfungsi di dunia produksi atau manufaktur itu untuk menjatuhkan suatu benda atau mendorong atau menjepit atau bahkan untuk menyentuh saklar. Dan itu diatur sedemikian rupa dengan sistem pneumatik ini. Nah, untuk kali ini kita coba menggunakan double acting, ya. Double acting berarti saya perlihatkan di sini contohnya ini, ya, double acting cylinder, ya. Jadi double acting cylinder ini memiliki dua terminal. Dan jika udara bertekanan masuk maka pistonnya akan keluar ke kanan. Dan ketika udara bertekanan di input terminal ini hilang, maka pistonnya tetap dalam posisi keluar, ya. Dan setelah diberikan udara bertekanan pada terminal kedua ini, maka kemudian pistonnya itu akan ke dalam. Nah, kita mulai saja dengan contoh yang lebih lengkap dan lebih kompleks. Kita mengambil kompresor, kemudian kita juga melengkapinya dengan air service unit, ya. Kemudian kita memilih 3 wave valve, ya, untuk mendukung, ya. Ini bisa kita copy, ya, kemudian paste, ya. Oke. Kemudian kita juga bisa memilih silinder lain, ya, yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, ya. Misalnya posisinya di mana, kita cari dulu. Oke, di mana posisinya? Silinder double acting. Oke, ini posisinya bisa ke kiri, bisa ke kanan, ya. Oke. Nah, kita juga coba menggunakan satu devices lain yang disebut dengan pengatur level udara yang masuk, ya. Ini namanya one way flow control. Jadi kita untuk mengatur flow controlnya, ya. Pergerakan piston ini kan kalau 100% berarti dia kecepatannya cepat, ya. Kita coba klik kanan, kita update dulu 90 derajat, kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita coba hubungkan, atau sebelum itu kita lengkap dulu dengan silinder yang satunya. Kita copy ini, atau kita klik kanan, double klik, kita pilih manual, kemudian spring return, oke. Nah, kita double klik, ya, jadi hanya bisa double klik atau klik kanan, ya. Kalau klik kanan kita butuh untuk memilihnya di properties, ya, untuk pengaturan settingnya. Nah, ini bisa kita copy, ya, dalam kondisi sudah di setting untuk lebih menghemat waktu, ya. Kemudian kita paste lagi, oke, seperti itu. Nah, kemudian kita coba hubungkan, ya. Masukkan ke terminal 1, ini terminal 2, kemudian ini masuk ke sini. Ini kita copy, kemudian kita paste, kita kirim ke sini. Nah, ini kita bisa atur nih, ya. Ini defaultnya 100%, jadi kita bisa atur lewat sini, ya, atau kita juga bisa langsung mengetiknya, ya. Nah, ini kita coba pilih klik langsung 30%, ini agak lambat nih dengan 30%. Oke. Dan kita perlu mendouble klik terminal 3 ini karena
untuk memastikan ini pilihannya apa ya. Kita bisa pilih di sini exhaust ya, jalur keluarnya udara. Video pun demikian. Oke. Bisa klik kanan, bisa double klik. Oke, kemudian masukkan ke sini, tambahkan ke air service unit. Oh sorry, poin satunya. Oke, connect semua. Oke, kita connect ini. Oke, jadi model kita sudah ada ya. Jadi kita coba jalankan ya. Jadi seperti setelah kita klik tombol play-nya, maka terlihat bahwa udara bertekanan sudah berada di posisi ini. Semua yang warna biru tua itu menunjukkan udara bertekanan sudah masuk di posisi ini ya, sudah sampai di valve. Nah, untuk melihat respon dari silinder ini ya, kita bisa klik di sini ya. Kita lihat dia agak lambat ya, kita hanya memberikan porsi udara bertekanan itu 49%. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pistonnya tidak kembali ya seperti pada pertemuan sebelumnya ya, karena di sini tidak ada springnya ya, spring returnnya, jadi dia tidak kembali secara otomatis. Untuk mengembalikannya kita harus menekan tombol ini agar udara bertekanan masuk dan mengembalikan piston pada posisi semula ya. Kalau kita lihat pergerakannya cepat karena udara yang diberikan 100%. Kita beralih ke silinder berikutnya yang dapat bergerak ke kiri ke kanan ya, jadi ada luaran ke kiri, luarannya juga ke kanan. Jadi pergerakannya sangat lambat karena kita memberikan porsi hanya 30% udara bertekanan ya. Oke. Posisinya juga setelah ini dilepas dia tidak kembali ya. Untuk mengembalikan posisinya kita tekan lagi ya, valve ini. Kita lihat dia cukup cepat karena porsi udara yang diberikan itu 100% ya. Demikian sistem yang lebih kompleks ya. Alat ini kalau kita mau klik kanan di komponen modelnya seperti ini ya. Model komponennya seperti ini di dunia real ya, bukan di dunia simulasi ya. Kita lihat juga komponen ilustrasinya bagaimana ya, seperti ini ya. Jadi di sini seperti ada katup pengatur udara yang masuk ya, berapa porsi presentasi udara bertekanan yang ingin diberikan ke sistem. Sekira demikian pertemuan kedua kita di channel saya untuk sistem pneumatik secara manual tapi sudah lebih kompleks. Demikian, sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.